out atau FOMO adalah istilah unik yang diperkenalkan pada tahun 2004 dan kemudian digunakan secara luas sejak 2010 untuk menggambarkan fenomena yang diamati di situs sejarah. Coba jawab jujur, bangun tidur, hal pertama yang kamu pegang apa? HP kan? Terus belum tidur, satu scroll terakhir yang ujung-ujungnya jadi 30 menit, bahkan beberapa jam. Kalau kamu sering ngerasa, kayaknya hidup orang lain lebih seru dari aku, atau kok aku kayak ketinggalan ya? Tenang, kamu gak sendirian. Hari ini kita bakal bahas satu hal yang sering dialami tapi jarang disadari, yaitu FOMO. FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out. Secara sederhana, FOMO itu adalah rasa cemas atau takut tertinggal dari informasi, aktivitas, atau pengalaman orang lain. Biasanya ini muncul lewat sosial media. Kita lihat orang lain lagi nongkrong, liburan, produktif, sukses, lalu tanpa sadar kita muncul pikiran, aku kok nggak kayak gitu ya. Gitu ya. Yang perlu dipahami, FOMO itu bukan berarti kamu lemah. Ini respon psikologis yang wajar ketika manusia ingin merasa terhubung dan diakui secara sosial. Masalahnya muncul ketika rasa takut itu bikin kita terus mengecek HP, susah fokus sama hidup sendiri, dan malah jadi gelisah. Jadi FOMO itu bukan soal teknologi, tapi soal perasaan kita di balik layar. Menurut Menhub, hal itu terjadi karena fenomena FOMO atau takut ketinggalan tren. Karena jangan sekarang nih ada FOMO ya, anak muda ya. Fear of missing out ya. Jadi karena ngetren semua berangkat. Tentu sekali lagi. Nah, kalian tahu nggak sih kalau FOMO itu dibiarkan juga dampaknya bisa luas loh. Yang pertama, akademik dan produktivitas. Yaitu tugas bisa jadi tertunda, fokus belajar juga jadi turun, tapi jadi capek terus. Yang kedua, konsentrasi dan mental. Otak jadi susah fokus karena selalu terdistraksi sama notifikasi-notifikasi di handphone. Ketiga, tidur dan kesehatan. Tidur terganggu, mata lelah, kepala jadi sering pusing. Yang keempat, ada dampak psikis, yaitu muncul kecemasan, terus jadi minder, terus stres karena merasa hidup orang lain tuh lebih jadi daripada kita. Nah, terus ada keseimbangan hidup, yang akhirnya hidup tuh jadi gak seimbang. Banyak online tapi sedikit yang benar-benar dirasakan. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih FOMO itu bisa terjadi? Yang pertama, kebiasaan membandingkan diri. Media sosial bikin kita tuh mudah membandingkan diri, padahal yang kita lihat cuman potongan terbaik dari hidup mereka kan. Kita lupa bahwa setiap orang punya proses dan konteks yang berbeda. Yang kedua, ada rendahnya kepercayaan diri. Ketika kita belum cukup merasa percaya diri, kita merasa butuh validasi seperti likes, views, dan respon orang. Saat validasi itu nggak ada,
muncullah rasa tertinggal pada diri kita. Yang ketiga, takut kehilangan peluang. Takut gak ikut acara, takut gak update, takut salah ambil keputusan. Akhirnya semua kita ikuti. Tapi badan dan pikiran kita jadi capek sendiri kan? Yang keempat, sulit fokus pada kehidupan sendiri. FOMO itu bikin perhatian kita tuh terbagi. Lagi belajar, mikir story orang. Lagi ngobrol sama temen, mikir notifikasi dari pacar. Itulah FOMO. Yang kelima, ada pengaruh media sosial. Algoritma media sosial memang dirancang supaya kita terus bertahan di depan layar. Bukan salah kamu kalau susah lepas dari depan layar, dari gadget. Tapi hal itu perlu disadari. Nah, sekarang hal paling penting adalah gimana ya cara ngatasinnya. Yang pertama, beralih ke JOMO. JOMO adalah joy of missing out. Itu artinya menikmati hidup tanpa harus tahu semua hal. Kalau kamu gak ikut tren, bukan berarti kamu gagal. Terus yang kedua, ada batasi ketergantungan digital. Bisa kalian aktifin mode DND buat matiin notifikasi-notifikasi yang itu tuh mengganggu dan gak penting. Yang selanjutnya, tentuin juga jam offline kalian. Terus yang ketiga, tingkatkan resiliensi psikologis. Latih diri ini untuk bilang, aku cukup dengan prosesku sendiri. Terus yang keempat, fokus pada kehidupan nyata. Bangun relasi yang nyata, nikmatin hobi-hobi kalian, dan hadir sepenuhnya di momen yang kamu jalanin atau present moment. Apa sih gejala dari FOMO itu? FOMO sering gak terasa, tapi gejalanya nyata loh. Coba kamu cek, apakah kamu sering mengalami hal yang seperti ini? Bangun tidur langsung cek HP. Sebelum tidur masih suka scroll HP. Lagi sama teman-teman, tapi pikirannya masih ke layar HP. Kamu juga jadi boros karena sering ikut tren atau momen-momen tertentu, kayak yang viral-viral gitu loh. Kalau beberapa karena ke kamu, mungkin FOMO udah mengganggumu. Nah, dari segala penjelasan itu, diingat kalau kamu ini nggak tertinggal. Kamu cuma berjalan di ritmemu sendiri. Dan juga, hidup ini bukan soal lomba update, tapi soal makna dan kualitas hubungan. Terima kasih sudah menonton dan jaga dirimu. Dan juga, jangan lupa untuk hadir di hidupmu sendiri.